kita bisa lihat ada lokasi yang luar biasa. Ini yang kemudian membentuk semacam danau ini. Wih. Berarti Curukan banyu kang enek. Iya. Banyu piye coba mari ngene. Kira-kira luasnya berapa ini Pak Kades? Kalau cerita luas kita lihat sendiri Dari atas. dari ke sana sampai ke sana, kita menghitungnya meternya ke sana itu berapa saat ini. Ya, paling tidak ada 30. Yang jelas 40-50-an hektar lebih. Betul. Gitu. Sampai sana ya. Ini wilayah ini masuk wilayah Desa Siwarak. Yang Siwarak Nah, ini ya. belum telahap lornya. Kebetulan yang Siwarak kan mentok di bawah itu. Setelah itu ada longsoran lagi, berarti sudah masuk wilayah Karangreja. telahap lor. Oh, telahap lor ya, masih telahap lor ya. Oke. Ini kita bisa lihat rumah yang dari tampak depan ini begitu gagah atau megah atau layak huni lah ya. Tapi ternyata kalau kita lihat ke dalam, di empernya sudah mulai retak. Kemudian ini ruang tamunya, ini bisa kita lihat. Dan ternyata saya di atasnya juga bet-bet, aduh, bergoyang ini. Ini temboknya retak dan ternyata bergoyang serius. Yakin? Ya, goyang ya. Iya. Asli betul ini. Ada getarannya yakin. Nah, ini kita lihat. Ini kelihatannya rumah baru, temboknya kita lihat. Nah, sehingga ini yang wajib harus relokasi. Harus ditinggalkan oleh penghuninya. Beresiko. Karena sangat beresiko untuk terjadi longsor lagi kan begitu. Ini kondisi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sengaja mendatangi langsung di lokasi longsor di Desa Siwarak. Tepatnya ini di lokasi salah satu untuk relokasi warga yang kebetulan harus diputuskan harus pindah, kudu pindah padahal umai dewek. Tapi karena ada sesuatu yang memang berpotensi bahaya, kemudian diputuskan untuk pindah. Nah, ini saya lagi ketemu dengan warga yang kebetulan bagian dari bahasanya relawan ya Pak. Relawan. Asmane sinten Pak? Kuatir, Pak. Nah, ini Pak Kuatir. Pak Kuatir itu perangkat atau apa ini? Warga biasa? Warga biasa. Oh, Pak Kuatir warga biasa, tapi ikut aktif di tim relawan apa sana ya? Ya, Pak Kuatir, saya ceritain ini Pak Kuatir. Dimulai dari pasca longsor yang saya tahu itu kan, kemudian sekian ratus ya warga yang kemudian akhirnya diinventarisir, ada beberapa yang harus pindah lokasi. Ini berapa nih totalnya Pak Kuatir yang diharuskan pindah rumah? Diharuskan ada 53 ya kurang lebihnya, Iya. 53 rumah. 53 rumah ya. Iya. Kebetulan Pak Kadesnya juga sikap cepat gerak. Dari 50 berapa tadi? 3 53 kurang lebih. Dari 53 warga itu yang sudah dipastikan dapat tanah pengganti, baik itu tanahnya sendiri maupun tanah hasil hibah warga, berapa Pak? Hampir ya 40-an lah ya kurang lebih. Berarti belum semua ya? Belum. Masih kurang. Makanya kita masih mengupayakan nyari lagi, mudah-mudahan warga ada yang lebih lah. Amin mudah-mudahan. Dengan harapan itu. Agar paling tidak sejumlah Kebutuhan itu kebutuhan itu semua tercukupi.
Ya, yang menarik lagi nih Pak Watir. Awalnya itu kan saya yakin tidak ada yang berani memutuskan untuk pindah rumah kan begitu. Nah ini yang memulai untuk relokasi, bahasanya relokasi atau pindah tempat itu siapa Pak? Itu dari keputusannya Pak Kades langsung. Oh Pak Kades ya Iya. berarti ya? Artinya Pak Kades memutuskan, wah ini kayak gini Harus pindah. harus pindah. Padahal itu belum ada lokasi yang mau untuk Ditempati, memindahkan. Kan tapi gitu. sudah memutuskan. Iya, langsung memutuskan itu. Terus tanggapan warga gimana ketika Pak Kades ki ngeri kudu pindah, padahal lu genah arep pindah ngendi? Tanggapan warga gimana seperti panjenengan itu? Kalau tanggapan warga yang mau direlokasi kan terserah kan gitu. Oke. Nah, pasrah. Ya sebagian kalau yang udah kena bencana kan akhirnya mikir gimana caranya relokasi itu tercapai cita-citanya. Yang akhirnya ya rempuk-rempuk apa itu, dan ini kan ya alhamdulillah sampai sekarang udah mulai tercapai lah, Tercapai. sekalipun belum 100% kan. 100%, ya. Iya ya. Jadi artinya bahwa si warga ini kebetulan juga menyambut baik kebijakan Iya. si Pak Kades, kemudian rame atau bareng-bareng mencari, Iya. barangkali ada warga yang Peduli kan. peduli, yang kebetulan punya banyak tanah lah bahasanya ya, yang bisa untuk kemudian coba ceritakan ini Pak, salah satu saja bagaimana cara Bapak mendekati warga yang kebetulan akhirnya memberikan sebagian tanahnya untuk dihibahkan. Kira-kira bahasanya gimana? Ini untuk contoh yang lain kan, supaya bahwa bencana itu tidak ada yang mengharapkan, tetapi ketika ada bencana semua bertanggung jawab atas nama kemanusiaan, kalau Pak Kades bilang seperti itu. Itu cuman ada inisiatif kayak gini. Contohnya ada satu keluarga yang anaknya sudah bisa mandiri, yang setahu saya itu dia yang menyuruh ke orang tuanya sebagian tanahnya untuk dikasihkan ke orang yang lagi kena bencana. Kan gitu. Akhirnya orang tuanya kan tinggal melaksanakan, mengasihkan. Hasil kesepakatan dari anaknya kan gitu. Yang saya tahu itu. Ya. Contohnya kayak Pak Kades sendiri kan gitu. Pertama juga Pak Kades yang ngasih. Gitu. Pak Kades sendiri ya? Iya. Saya punya ini, silahkan. Kebetulan juga langsung diratakan dengan beko kan itu. Rencana juga itu mampu nampung 8 rumah. Dan itu terus yang akhirnya warga juga peduli, ada yang ngasih untuk mampu 2 rumah, 1 rumah gitu. Terus saya sebagai relawan juga ada yang belum peduli, ya kita kasih arahkan biar dia sadar, peduli kan gitu. Ya, karena kebetulan tadi belum terpenuhi semua ya, belum Iya. 100%. Tapi alhamdulillah hari ini juga berarti sampai jam ini dapat 4 Alhamdulillah. rumah. Sudah. Ini untuk hari ini. Hari ini aja sudah dapat Iya. 4 lokasi ya, Iya. untuk dibangun rumah. Iya, udah juga ada serah terima ke desa apa segala macam kan, udah ada pengukuran kan gitu. Tinggal meresmikan dengan sertifikat apa segala macam, nanti urusannya Pak Kades lah. Iya. Itu saya serahkan ke desa untuk Iya. beban itu. Soal Masalahnya menelan administrasi. biaya apa segala macam Iya, kan iya. itu nanti dibebankan ke desa. Desa mau solusinya mau buat nyari dari mana itu saya nggak tahu kan gitu. Yang penting warga yang lagi kena bencana nanti terima sertifikat. Gitu. Surat hibah apa segala macam harus dipenuhi. Oke Lur, paling tidak pagi ini ada satu hal yang luar biasa. Jadi ternyata begitu Kades memutuskan bahwa harus ada relokasi, biarpun waktu itu belum disiapkan tempat, tetapi ternyata oleh warga disambut dengan baik, tentunya oleh perangkat juga, sehingga terjadilah komunikasi yang bagus antara relawan, perangkat, kemudian warga, yang akhirnya ada beberapa warga yang memberikan tanah, dan akhirnya bahkan hari ini saja, per hari ini sudah dapat 4 tadi ya, Iya. berarti ditambah yang kemarin. Iya. Oke, sementara itu terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pelajaran penting bagi kita, bahwa apapun yang terjadi termasuk soal bencana adalah harus kita ambil hikmahnya. Minimal hari ini hikmah adalah kebersamaan atas kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.